Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang pertama, di minggu yang kedua, di bulan Maret, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya percaya hidup kita semakin hari, semakin minggu, dan di sepanjang bulan dan tahun ini akan mengalami peningkatan dan kelimpahan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook Pastor Verona ataupun yang ada di YouTube Pastor Verona Official. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Tuhan akan memberkati ibadah kita. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kita. Dan Tuhan akan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan juga kehidupan saya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh negeri Indonesia di pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di kota Bogor, Jakarta, yang ada di Yogyakarta, di Solo, di Ambon, Merauke, Papua, Manado, Balikpapan, Palangkaraya, Kalimantan, di Jawa, di Aceh, di Medan, di seluruh antero negeri Indonesia ini. Shalom, selamat pagi. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di negeri jiran Malaysia, seperti di Johor, dan seperti di Semenanjung, seperti di Sabah, Sarawak, Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, Timor Leste, Inggris, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara lainnya. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan akan ada untuk memberkati kehidupan kita dan akan senantiasa selalu menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita ingin berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami percaya pagi hari ini, pagi berkat, pagi sukacita, pagi damai sejahtera, pagi di mana hidup kami ditolong oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan kami serahkan seluruh pergumulan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan yang pasti. Kami yakin, kami percaya di dalam Yesus kami aman, di dalam Yesus kami tenang, di dalam Yesus kami mendapatkan pembelaan, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal baik lainnya. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati doa-doa kami Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan berkati seluruh rangkaian ibadah ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Nama Yesus dipermuliakan pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami siap memulai ibadah kami. In Jesus' name kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya menyapa kembali bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang baru bergabung dalam ibadah doa, dalam ibadah Minggu Anugerah pagi yang pertama ini. Karena di setiap ibadah kita selalu disertai doa-doa, makanya seringkali saya menyebut ibadah doa. Padahal hari ini, pagi hari ini, kita ada dalam ibadah ibadah Minggu Anugerah, yang dimana disertai dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Karena memang hari Rabu kita ada ibadah doa, hari Jumat kita ada ibadah doa, dan di hari Minggunya juga seperti ini dan juga nanti malam juga disertai dengan doa pemulihan dan doa kesembuhan. Oleh karenanya saya seringkali mengucapkan ibadah doa. Karena ibadah kita lebih banyak berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin berdoa buat lutut Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara di Minggu Anugerah yang berbahagia ini mengalami sakit di bagian lutut, entah Bapak Ibu Saudara mengalami pengapuran, Bapak Ibu Saudara
entah mengalami bekas jatuh, tempurungnya sakit, bantalan lututnya semakin menipis, dan lain sebagainya. Bolehkah Bapak Ibu Saudara, saya Pastor Verona mendoakan kesembuhan bagi kedua lutut Bapak Ibu Saudara. Dan juga apabila Bapak Ibu Saudara mengalami masalah di bagian kaki kanan dan kiri, sudilah saya berdoa bagi kesembuhan kaki Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada anak-anak kecil yang belum bisa jalan, mungkin punya penyakit yang memang sudah sampai besar tapi nggak bisa jalan karena kedua mata kakinya mengalami kelumpuhan atau apapun. Pagi hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa meminta kepada Tuhan mujizat yang tak lazim terjadi, menyembuhkan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube ataupun siapapun yang sedang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya saudara akan disembuhkan, dipulihkan, dan terima mujizat. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, letakkan tangan kanan dan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di bagian lutut kanan dan lutut kiri. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Dan ketika saudara menaruh tangan kanan, tangan kiri di bagian lutut kanan dan kiri, itu akan menjama dan menjalar ke seluruh kaki bagian kita. Baik sampai lutut, sampai telapak kaki kita. Yang asam urat, yang keseleo, yang saraf kejepit akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya akan mulai berdoa bagi jemaat Tuhan sekalian. Mari kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat lutut sampai kaki jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube. Apabila mereka sedang mengalami osteoporosis Tuhan, apabila jemaat-Mu Tuhan sedang mengalami masalah di bagian lutut, di bantalan lutut, bahkan lutut yang tidak bisa berjongkok, sakit, dan lain sebagainya, sampai varises, kaki kram, bekas stroke, jatuh, patah, asam urat. Aku berdoa Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya menumpang tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya mujizat Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Siapapun kami, kecil, remaja, orang tua, dewasa, pemuda, pria, wanita, lutut kami, kaki kami, asam urat kami, varises kami, bantalan lutut kami, dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dijamah, disembuhkan pagi hari ini. Mulai jamah, mulai jamah, mulai jamah. Mulai sembuhkan, mulai sembuhkan, mulai sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin, aku percaya. Pagi hari ini, kedua lutut kami, kedua kaki kami, kedua telapak kaki kami, dijamah dan disembuhkan. Dijamah dan disembuhkan. Dijamah dan disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Sembuhlah kaki kami. Sembuhlah lutut kami. Sembuhlah telapak kaki kami. Asam urat kami sembuh. Varises kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jalan kami normal. Tidak pincang-pincang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Lutut kami, kaki kami disembuhkan dalam nama Yesus. Yang bekas patah, bekas tertabrak, bekas stroke, bekas yang lainnya dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya sudah berdoa buat lutut dan kaki Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, dan saya tergerak untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami asam lambung akut, asam lambung bermasalah, dan juga Bapak Ibu Saudara mengalami masalah pencernaan, juga sakit mah, dan juga pernapasan paru-paru yang bermasalah. Bolehkah saya berdoa pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara hanya tinggal imani, yakini, percayai. Pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja lewat siaran langsung ibadah Minggu Anugerah yang pertama. Baik di Facebook ataupun di YouTube, akan menerima kesembuhan. Akan menerima mujizat. Lambung kita yang sakit, pencernaan kita yang bermasalah, mah kita yang bermasalah, akan dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan Bapak Ibu Saudara, tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian lambung, di bagian pencernaan, di bagian mah, dan di bagian pernapasan paru-paru. Setelah itu, arahkan tangan kirimu di pagi hari ini, tempelkan di layar kaca dengan tangan saya.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini aku berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Bagi mereka yang mengalami asam lambung akut, pencernaan yang kurang normal Tuhan, bahkan usus yang bermasalah, sakit mah, bahkan pernapasan paru-paru yang bermasalah. Pagi hari ini aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya minggu ini adalah minggu kesembuhan, minggu mujizat, minggu lawatan Tuhan. Minggu di mana lambung kami, pencernaan kami, sakit mah kami, lambung akut kami dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, pencernaan kami lancar, tidak ada sakit penyakit. Lambung kami sembuh, sehat, tidak sakit-sakit lagi. Paru-paru kami disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Pernapasan kami disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku yakin, aku percaya Tuhan mendengar doa kami dan semua disembuhkan. Terima kesembuhan, terima mujizat. Terima kesembuhan, terima mujizat. Terima kesembuhan, terima mujizat. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja pagi hari ini, menjamah yang di YouTube ataupun di Facebook. Lambung yang sakit sembuh. Sakit mah sembuh. Sakit penyakit di bagian tubuh pernapasan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini juga saya ingin berdoa, tergerak untuk sekali lagi berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami stres, depresi, ketergantungan obat-obat penenang, tidak bisa tidur, terus mengalami ketakutan, jantung berdebar, tangan berkeringat, dingin, bawaannya ketakutan, cemas, khawatir, tidak bisa tidur, mendengar suara-suara aneh untuk bunuh diri, bercerai, dan lain sebagainya. Pagi hari ini saya ingin berdoa. Ingat, saudara adalah anak kesayangan Tuhan. Saudara pasti ditolong Tuhan. Saudara pasti disembuhkan Tuhan. Saudara pasti dibela oleh Tuhan. Dan saudara akan tidur nyenyak mulai malam hari ini. Mulai hari ini saudara akan tidak tergantung lagi dengan obat-obatan, tidak tergantung lagi dengan obat penenang, tidak ketergantungan lagi dengan obat depresi, obat stres, obat ketakutan, obat kekhawatiran, dan lain sebagainya. Semua akan kita hardik pagi hari ini. Sehingga saudara benar-benar mengalami kesembuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Siapapun saudara pagi hari ini yang sedang mengalami stres, depresi, tertekan, jiwanya tertekan, nggak bisa tidur, ketakutan, kekhawatiran, dengar-dengar suara aneh untuk menyuruh kita bunuh diri, bercerai, dan melakukan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Hari ini aku ingin berdoa sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai anak kesayangannya Tuhan. Saya ingin berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara tidak stres, tidak depresi, tidak terikat dengan roh-roh ini semua. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kananmu di dada seperti ini, arahkan tangan kirimu ke layar kaca, dan izinkan saya berdoa dan nyatakan kuasa Tuhan mengalir, menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, di bangsa-bangsa lain, yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang mengalami kebimbangan, kecemasan, stres, depresi, tertekan, tidak bisa tidur, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan obat penenang, obat takut, obat khawatir, obat gelisah, semua mereka minum dari medis. Mulai hari ini aku berdoa, cabut ya Tuhan sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, mereka adalah anak kesayanganmu, dikasihi oleh Tuhan. Setiap suara-suara yang mengganggu mereka di telinga, di hati, di pikiran, aku hardik dalam nama Yesus. Kuasa urapan api Roh Kudus melepaskan jemaat Tuhan pada hari ini dari semua tekanan, depresi, dan stres. Baik itu disebabkan akumulasi dari pekerjaan, hubungan suami istri, rumah tangga, bisnis, pelayanan, dan sebagainya. Kami tolak, kami hardik dalam nama Yesus. Mulai malam hari ini, mulai hari ini mereka bisa tidur dengan
tenang, mereka bisa tidur dengan nyenyak, hidup mereka diberkati, tidak dikuasai dengan roh ketakutan, tidak dikuasai dengan roh kekhawatiran, tidak dikuasai dengan intimidasi. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua. Stres, depresi, khawatir, ketakutan, kami buang semua ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Terima kasih Tuhan. Jemaatmu pelanggarannya sudah diampuni oleh kuasa darah Yesus. Dosanya sudah diampuni. Bahkan mereka dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan umatmu semua yang sedang mengalami stres dan depresi. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima kelepasan. Mulai hari ini hidupmu dilepaskan dari keterbelengguan, depresi, stres, ketakutan, khawatir, tidak bisa tidur dengan obat-obatan. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Ada ribuan jemaat Tuhan pagi hari ini yang menyaksikan siaran langsung ini. Hidupmu dimerdekakan Tuhan. Hidupmu ditolong Tuhan. Hidupmu dikasihi Tuhan. Hidupmu diampuni oleh Tuhan. Dan kasih karunia dan anugerah Tuhan turun atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Saudara, saya berdoa buat saudara, saya mengasihi saudara, agar saudara tidak ditekan dengan roh depresi, stres, dan lain sebagainya. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, karena kita adalah biji matanya, karena Tuhan sangat begitu mencintai hidup saudara dan saya. Oleh karenanya, pagi hari ini saya berdoa, saudara dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan, dan terima mujizat. Selanjutnya, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung di pagi hari ini. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bagikan siaran langsung ini di Facebook Bapak Ibu Saudara, di beranda-beranda, dan di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara, atau di grup-grup family WhatsApp, atau teman-teman yang ada di WhatsApp, ada grup-grup WhatsApp. Bagikan ibadah siaran langsung pagi hari ini, agar mereka dipulihkan lewat doa-doa kita, mendengar firman Tuhan, dan nama Yesus dipermuliakan. Mohon bagikan Bapak Ibu Saudara, agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang di Facebook boleh silakan bagikan di beranda-beranda Facebooknya, ataupun yang di seluruh Indonesia, bagikan ibadah langsung ini. Yang di Malaysia, bagikan ibadah langsung ini ke family, kerabat, rekan, dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini saya ingin berdoa buat anak-anak kecil. Apabila ada orang tua yang menyaksikan ibadah siaran langsung di pagi hari ini bersama dengan anak-anaknya, tumpangkan tangan kananmu di kepala anak-anakmu. Apapun masalah mereka dan apapun kelemahan tubuh mereka, pagi hari ini saya Pastor Verona ingin berdoa buat setiap anak-anak kecil, jemaat-jemaat Tuhan yang usianya masih sangat dini, anak bayi kah, anak batita, balita, anak-anak remaja kah, aku ingin berdoa. Mari tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara di atas kepala anak-anak Bapak Ibu Saudara, dan lihat saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak kecil yang juga mengikuti ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila di antara mereka yang memiliki bocor jantung, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka yang memiliki lever, apabila di antara mereka yang memiliki penyakit kelainan dari usia dini, sembuhkan ya Tuhan. Yang BAB, yang demam, yang meriang, yang flu, yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, aku yakin dan percaya hari ini penumpangan tangan lewat orang tuanya mengalir aliran kuasa api Roh Kudus, menyembuhkan, memulihkan hidup kami, sempurna sembuh anak-anak kecil. Aku berdoa ya Tuhan, biar Tuhan mengurapi anak-anak kami. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, yang unggul, yang cerdas, yang berprestasi, yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami matanya segar Tuhan, tidak minus, tidak plus karena gadget, tidak terikat dengan gadget Tuhan. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Berkati bayi-bayi Tuhan, berkati anak-anak batita, balita, anak remaja. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai mengalir aliran urapan, kesembuhan, hikmat, akal budi, marifat, ramasyada karabasyada terima kesembuhan buat anak-anak kecil. Jama ya Tuhan. Apabila ada benjolan-benjolan di anak-anak kecil, jamah dalam nama Yesus. Terima mujizat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin berdoa sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mungkin mengalami sakit penyakit yang belum saya sebutkan, tetapi hari ini saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit. Percaya pagi hari ini mujizat terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara yang di Kalimantan, saudara yang di Bogor, di Malaysia, Semenanjung, Sarawak, dan Sabah. Dimanapun saudara berada, di Taiwan, di Timor Leste, Papua, Irian, Manado, Medan. Saudara pagi hari ini akan terima kesembuhan. Apapun sakit saudara. Sekarang letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Sekarang. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. 1, 2, dan 3. Tuhan, kami praktekkan firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami sehat, tempat bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Kami yakin, kami percaya kutuk dosa kami, kelemahan tubuh kami sudah Tuhan tanggung. Sucikan, ubahkan, kuduskan, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tergeletak di rumah dijamah disembuhkan. Yang tergeletak di rumah sakit dijamah disembuhkan. Yang terpapar virus COVID disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan terpapar apapun dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah disembuhkan, dijamah disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku percaya. Jemaatmu sembuh, jemaatmu dipulihkan. Sama-sama ikuti doa saya. Semua yang sedang ada menyaksikan ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini, ada ribuan jemaat yang sedang, ada yang punya sakit vertigo nih, ada yang juga punya sakit darah tinggi, pusing, kepalanya sakit sekali, seperti mau pecah. Ya saudara ya, sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Tuhan Yesus, aku percaya pagi hari ini, aku dijamah, aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku percaya kuasa darah Yesus membebaskanku, melepaskanku, memulihkanku, dan menyembuhkanku. Aku percaya darah Yesus melepaskanku, darah Yesus menyembuhkanku. Aku percaya kuasa nama Yesus membuat hidupku menjadi baru. Aku sehat, aku diberkati, aku dipulihkan, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Dan aku akan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, Guru kami yang agung, berkata-katalah, ajarlah kami pagi hari ini untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Memerdekakan, mengajar, mendidik, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Ada ribuan jemaat, puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang terus beribadah di pagi dan malam hari ibadah Minggu Anugerah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya Pastor Verona, Gembala Jemaat Gereja Jesus Christ Church, mewakili seluruh GC Pastor dan pelayan-pelayan Tuhan dan staf gereja, ingin menginformasikan bahwa setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan di sepanjang 2 tahun ini, kami pergunakan, kami peruntukkan untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk renovasi rumah Tuhan, untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sebagai pendeta dan gembala jemaat, uang persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara kirim ke nomor rekening di bawah ini, ke nomor rekening Jesus Christ Church, tidak digunakan untuk pribadi saya. Tetapi semua uang ini digunakan untuk persiapan pembukaan ibadah tatap muka
di Gereja Jesus Christ Church. Sebagai bentuk tanggung jawab dan laporan kami kepada jemaat-jemaat Tuhan sekalian, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook, hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan, progres, persiapan ibadah tatap muka kita, renovasi gereja kita bersama. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara bisa saksikan video perkembangan proses persiapan ibadah tatap muka. Dan semuanya ini AC, kursi, bangku, alat musik, seluruh ruangan, semuanya dibiayai, didanai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Silakan menyaksikan video perkembangan progres dari persiapan ibadah tatap muka Gereja Jesus Christ Church. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kau berfirman, saat kau bersabda, mujizatmu terjadi. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau mulia. Kau sembuhkan sakitku dan hidupku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau berkuasa. Demikianlah progres dari persiapan ibadah tatap muka Gereja Jesus Christ Church. Sekali lagi, semua ini kami lakukan untuk Tuhan dan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan. Jadi, semua taburan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara kami peruntukkan untuk persiapan ibadah tatap muka. Jadi, gerejanya kita siapkan. Nanti kalau saudara ingin didoakan secara tatap muka langsung, saudara bisa hadir ke Gereja Jesus Christ Church ini. Saya akan ada di sana setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada di sana dan bersama dengan GC Pastor, pendeta-pendeta Gereja Jesus Christ Church yang ingin, Pak, saya ingin konseling tatap muka, saya ingin didoakan tatap muka. Saudara bisa hadir karena gereja ini dibangun atas dasar anugerah Tuhan Yesus dan juga melalui persembahan dan perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap minggunya kita akan informasikan, kita akan update progres persiapan gereja kita bersama, dan kita akan buka ibadah pada tanggal 15, 16, dan 17 April, Bapak Ibu Saudara, di Rally Paskah. Ibadah 15, kita akan ada ibadah Paskah, kematian Kristus Yesus. Ibadah yang kedua, akan ada ibadah doa pemulihan wanita secara tatap muka langsung pukul 10 pagi hari Sabtu. Dan tanggal 17-nya kita akan ada ibadah 2 kali, Bapak Ibu Saudara, jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Kita akan merayakan kebangkitan Kristus dari kematiannya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Sama-sama kita mengakui pengakuan iman kita yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dikasihi oleh kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari, tubuh jiwa ragaku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat
dan dilimpahi berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan menjadi seperti anak kecil. Sama-sama katakan dengan saya belum semua. Ayo, ada ribuan jemaat Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan dengan saya harus menjadi seperti anak kecil. Saudara, jangan salah artikan saya. Nanti kita akan mengerti ketika kita mendengar firman Tuhan dan penjelasan-penjelasannya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal ke-18, mulai dari ayat kedua hingga ayatnya keempat, dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, serta berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, setiap orang yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang lebih besar dalam kerajaan surga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini dan dalam kita mengikut Tuhan, maka kita perlu yang namanya menjadi bijaksana dan menjadi dewasa. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani hidup ini, belum semua, jangan lemas-lemas Bapak Ibu Saudara. Ayo, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani hidup ini, dalam mengikut Tuhan, maka saya harus bijaksana. Amin. Bukan hanya kita harus bijaksana, tetapi kita juga harus dewasa. Sama-sama katakan dengan saya harus bijaksana dan saya juga harus dewasa. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mungkin ada di antara saudara bertanya-tanya, saya harus bijaksana bagaimana? Saya harus dewasa dalam hal apa? Dalam bijaksana, dalam dewasa, dalam hal apa? Yang pertama, saudara dan saya dalam menjalani hidup ini dan mengikut Tuhan, maka kita perlu bijaksana dan dewasa dalam hal bersikap. Sama-sama katakan dengan saya harus bijaksana, saya harus dewasa dalam bersikap. Jadi ketika kita sedang diomongi oleh orang lain, ketika kita sedang direndahkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita tidak akan terpancing dengan hasutan, emosi dari orang yang ingin menjatuhkan hidup kita. Oleh karenanya, dalam kita bersikap Bapak Ibu Saudara, kita diminta oleh Tuhan, kita diminta oleh firman Tuhan, untuk saudara dan saya pada akhirnya hidup dalam kebijaksanaan dan juga dewasa. Tentunya dalam bersikap. Sikap kita sebagai anak Tuhan sangatlah berbeda dengan orang yang hidup di luar Tuhan. Makanya Tuhan berkata dengan jelas, saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Artinya hidup kita akan mempengaruhi banyak orang. Tentu mempengaruhi ini bukan dengan hal-hal negatif, tetapi dengan hal-hal positif. Hal di mana orang bisa melihat Kristus Yesus melalui hidup kita. Orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui sikap hidup kita. Orang lain bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat sikap hidup kita setiap hari. Hidup kita tidak sama seperti orang di luar Kristus. Hidup semau-maunya, hidup seenak-enaknya, sehingga kita pada akhirnya hanya bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh karenanya, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada setiap kita, saudara dan saya harus bijaksana dan dewasa dalam hal bersikap. Baik kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pengusaha, pendeta, artis, apapun profesi dan latar belakang kita, maka dalam bersikap kita harus bijaksana dan dewasa. Kalau kita ingin bersikap, maka bersikaplah seperti layaknya Kristus bersikap kepada hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bijaksana dan dewasa dalam hal apa? Yang kedua,
dalam hal berkata-kata. Apakah ucapan saya memberkati banyak orang? Apakah ucapan perkataan saya melukai perasaan orang? Apakah ucapan dan perkataan saya ini menjadi berkat bagi banyak orang? Atau sebaliknya menjatuhkan hidup orang lain? Atau sebaliknya menghancurkan iman orang? Atau sebaliknya mengutuki hidup orang lain? Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan jelas firman berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, selain kita bijaksana dan dewasa dalam bersikap, tetapi kita juga harus bijaksana dan dewasa dalam bertutur kata. Pantes gak kita ngomongin orang? Pantes gak kita jelekin hidup orang? Pantes gak kita merendahkan hidup orang lain? Pantes gak kita menyombongkan diri kita sendiri dengan kita menyampaikan kata-kata yang arogan, kata-kata yang angkuh, kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata yang hanya buat orang lain kesal, emosi, dan marah melihat hidup kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini kita semua sedang belajar sempurna sama seperti Kristus Yesus. Memang dalam keberadaan dosa kita sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi setiap hari kita harus hidup sempurna seperti Kristus. Bisa nggak? Bisa. Karena Yesus yang sudah menjamin hidup kita. Bisa nggak kita sempurna? Kita sudah sempurna di mata Bapa karena ada Yesus di dalam hidup kita. Tetapi dalam menjalani kehidupan hari-hari, kita harus terus belajar menjadi serupa dan sama seperti Kristus Yesus. Sehingga orang di luar sana, orang di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita, orang melihat Yesus dalam kehidupan kita. Jadi pastikan kata-kata kita menjadi kata-kata berkat, kata-kata memotivasi, kata-kata positif, bukan yang merendahkan, menyindir, menghancurkan iman orang, tetapi sebaliknya kata-kata kita, tutur kata kita, ucapan kita membangkitkan iman orang lain dan juga membangkitkan iman kita sendiri. Jadi yang kedua, kita akan bijaksana dan dewasa dalam hal berkata-kata. Dan yang ketiga, bijaksana dan dewasa dalam hal apa? Bijaksana dan dewasa dalam hal bertindak. Kira-kira kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Apakah yang saya lakukan ini melukai hati Tuhan ya? Apakah yang saya lakukan ini merugikan diri saya sendiri ya? Apakah yang saya lakukan ini melukai hati orang lain ya? Apakah yang saya lakukan ini bikin malu nama keluarga ya? Nah, kita ini harus bijaksana dan harus dewasa. Kita nggak boleh bilang, ya udah biarin aja hidup-hidup saya sendiri yang tanggung. Saya mau pakai baju terbuka kek, saya mau ngerokok kek, saya mau pakai anting kek, cowok pakai anting kek, banyak-banyak. Saya mau tato kek, memang hidup kita. Tetapi ingatlah saudara, Bible mencatat hidupmu dan hidupku bukan milik kita lagi. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Jadi hidupmu dan hidupku adalah milik Kristus Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya milik Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya milik Yesus. Amin. Kalau hidup kita milik Yesus, maka kita harus hidup sama seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus, bertutur kata seperti Yesus, sehingga pada akhirnya nama Yesus kita dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan hanya bijaksana dan dewasa dalam menjalani hidup ini dan mengikut Tuhan, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan sesuai pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kita diminta, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk menjadi seperti anak-anak kecil. Sama-sama katakan dengan saya diminta Tuhan untuk menjadi seperti anak-anak kecil. Amin. Artinya kita diminta oleh Tuhan tidak memiliki motivasi-motivasi jelek, motivasi-motivasi busuk. Yang kedua, artinya kita diminta untuk hidup tulus seperti anak-anak kecil. Dan kita diminta oleh Tuhan menjadi seperti anak-anak kecil. Maksudnya adalah supaya kita terus hidup bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada orang tuanya. Nah, pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak kecil? Pertanyaannya kan begitu, kenapa sih Tuhan mau hidup saya menjadi seperti anak-anak kecil? Yang pertama, karena anak kecil itu polos dan tidak memiliki motif jahat. Sama-sama katakan dengan saya, anak kecil itu
pikirannya polos, dan tidak memiliki motif jahat. Ketika anak kecil meminta sesuatu kepada mama papanya, maka permintaannya itu permintaan yang jujur, permintaan yang polos. Nah, Tuhan mau jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan harus berkaca dari anak-anak kecil yang ketika dia meminta kepada papanya, meminta kepada mamanya, meminta dengan jujur dan polos, tanpa ada tendensi kebusukan apapun. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan juga, kita mintanya polos. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, berkati ekonomiku, sertai aku. Kita mintanya nggak ngancam-ngancam sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkati saya pindah agama. Kalau Tuhan nggak berkati saya nggak mau pergi ke gereja. Kalau Tuhan nggak berkati saya nggak mau balikan perpuluhan. Kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya nggak mau lagi baca firman Tuhan. Nah, ini kan bukan seperti anak kecil, tetapi seperti orang yang kekanak-kanakan. Beda anak kecil sama kekanak-kanakan, saudara. Yang Tuhan mau sama kita adalah kita menjadi seperti anak kecil, tetapi bukan menjadi seperti kekanak-kanakan. Orang yang doanya tidak dijawab terus marah, dia kanak-kanak. Bukan anak kecil, tetapi kanak-kanak. Lihat anak-anak, kalau nggak dikasih mainan sama papa mamanya, pasti nangis, pasti marah, pasti ngambek, banting pintu, banting barang, banting. Nah, tapi Tuhan mau kita menjadi anak kecil. Anak kecil itu polos. Nggak punya motif lain selain meminta apa yang dia minta. Anak kecil itu nggak ngerti hal baik dan hal buruk. Dia polos aja ngikutin orang tuanya. Oleh karenanya di kesempatan hari ini, di pagi hari ini, Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil, karena anak kecil itu polos dan tidak memiliki motif jahat. Jadi hari-hari ini, kalau kita berbisnislah seperti pemikiran anak kecil. Nggak usah punya pikiran jahat, nggak usah punya pikiran curang, nggak usah punya pikiran busuk kepada orang lain. Kita seperti anak kecil aja, ya kita tulus-tulus aja. Anak kecil kan kalau bermain satu dengan yang lain, dia tulus. Dia nggak mikir, dia mau jahatin saya nggak ya? Dia mau jatuhin saya nggak ya? Dia mau hancurin hidup saya nggak ya? Dia ingin melukai saya nggak ya? Enggak, anak kecil itu kalau main, berteman, dia polos saja. Dia nggak punya pikiran jahat, dia nggak punya pikiran negatif, dia nggak punya pikiran busuk. Yang ada di pikirannya hanya berteman dengan tulus, bermain dengan tulus, dan menjalani hidup dengan kepolosan setiap hari. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil dalam seluruh aspek kehidupan kita? Karena anak kecil menggantungkan penuh hidupnya kepada orang tuanya. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat, menggambarkan kita ini adalah anak-anaknya, dan Tuhan adalah Bapa. Jadi seorang anak kecil pasti cenderung menggantungkan penuh hidupnya kepada orang tuanya, baik kepada mamanya ataupun kepada papanya. Makanya Tuhan mau menghimbau saudara dan saya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, studi sekolah, seluruh aspek kehidupan kita, jadilah seperti anak-anak kecil. Artinya, jadilah seperti anak kecil yang senang mengandalkan orang tuanya. Anak-anak kecil itu kekuatannya hanya orang tuanya. Mama, papa, tolong. Mama, papa, ada anjing, ada kucing. Aku takut digigit. Kakak takut diudak. Kakak takut lihat ini, lihat itu. Saudara, Tuhan mau kita seperti anak-anak kecil. Dalam bisnis, dalam dagang, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keseharian hidup kita. Setiap hari kita berseru dan mengandalkan Tuhan. Depend on Christ in our daily activity. Setiap aktivitas keseharian kita depend, kita bergantung penuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti anak kecil, Pak, aku mau makan, Pak, aku mau susu, Pak, aku mau ini, Pak, aku mau ini, Pak, aku mau jalan-jalan. Dia tuh depend on his parents gitu. Anak kecil itu bergantung dengan orang tuanya. Dan hari ini, pagi hari ini, Tuhan ingin saudara dan saya bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Supaya firman Tuhan itu tergenapi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang harapannya hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kita sama seperti anak kecil, dalam bisnis kita mengandalkan Tuhan, dalam pelayanan kita mengandalkan Tuhan, dalam
sekolah kita mengandalkan Tuhan, dalam dagang, usaha, keseharian kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Seperti layaknya anak kecil mengandalkan orang tuanya. Maka saudara akan lihat, sama seperti bapak dan ibu yang baik kepada anaknya. Ketika anaknya meminta berteriak kepada orang tuanya, demikian juga Bapa kita di surga, Yesus Kristus kita yang berfirman, kalau Bapamu yang di dunia saja tahu memberikan yang baik kepada yang jahat, Bapamu yang jahat di dunia saja tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga, saudara. Ingat, Tuhan berfirman, Salomo dalam segala kemegahannya tidak didadani seindah bunga rumput di padang. Tetapi saudara dan saya, seperti anak kecil yang meminta kepada bapaknya, Bapa tolong aku, Bapa lepaskan aku, merdekakan aku, bebaskan aku, sembuhkan aku, berkati aku. Tuhan mau kita seperti anak kecil, bergantung penuh kepada pribadi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti anak kecil? Karena anak kecil tidak memiliki pikiran rencana untuk berbuat dosa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mau kita seperti anak-anak kecil? Karena anak-anak kecil tidak memiliki pikiran untuk berzina, berbuat dosa, merampok, pakai narkoba, berjudi, dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa kita? Dari free sex, sesuka sama jenis, kita narkoba, korupsi, kita jatuh dalam onani, masturbasi, pornografi, narkoba, kekerasan lainnya. Kenapa kita nggak bisa lepas? Sepertinya sulit lepas dari itu. Karena kita merasa kita dewasa. Harusnya kita belajar seperti anak-anak kecil yang pikirannya polos, tidak memikirkan hal-hal dosa, rencana-rencana busuk lainnya. Makanya Yesus bilang kamu harus seperti anak-anak kecil. Yang artinya pikirannya nggak mikirin dosa. Bagaimana saya lepas dari dosa? Nggak ada anak kecil begitu, saudara. Anak kecil itu kalau sakit dia bilang sama bapaknya, sama ibunya, Pak, saya sakit. Pak, saya jatuh. Nanti ibunya yang tolong. Nanti bapaknya yang tolong. Kenapa kita nggak bisa lepas dari dosa? Karena kita ngerasa kita bisa. Kita pergi ke gereja, baca firman, baca Alkitab, baca-baca semua penyembahan, pujian. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Mengandalkan kekuatan diri sendiri dan pengalaman supranatural keagamaannya. Nggak salah, tapi ini akan melelahkan dan menghancurkan iman percaya kita kepada Kristus. Apa Tuhan nggak tolong? No. Tuhan pasti tolong, tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita sama seperti anak kecil, tidak memiliki pikiran kotor, pikiran yang ngerasa, saya bisa, saya mampu. Enggak, anak kecil itu kalau nggak mampu bilang sama mamanya, bilang sama papanya, Pak, dedek jatuh, diselokan, di got, kotor badan dedek semua. Apa yang orang tuanya lakukan? Membersihkan, memandikan, ganti bajunya, dan anak itu bersih. Kalau dosa saudara, kalau keterikatan saudara ingin lepas dari perzinahan, seks bebas, emosi, amarah, jadilah seperti anak kecil. Yang ketika dia berteriak, Mama tolong, Papa tolong. Di situ mama papanya pasti akan menolong. Sebaliknya, ketika kita berteriak kepada Tuhan, depend on Him. Tuhan tolong, Yesus tolong, Bapa tolong, Roh Kudus tolong. Dia akan menolong, membebaskan hidup kita dari segala keterikatan kita, dari pornografi, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita benar-benar dimerdekakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak kecil? Karena anak kecil senang mendekat dengan orang tuanya. Artinya anak-anak kecil ini nggak mau ditinggalin sama mamanya, sama papanya. Demikian Tuhan mau kita seperti anak-anak kecil yang tidak mau ditinggalkan Tuhan, yang selalu mau dekat dan melekat dengan Tuhan. Nats firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Kalau saudara hari-hari ini mau tenang, belajar seperti anak-anak kecil yang selalu mau dekat sama orang tuanya, selalu mau dekat dengan mamanya, selalu mau membangun hubungan dengan orang tuanya. Anak-anak kecil itu nggak pernah jauh dari orang tuanya. Dia nggak mungkin pernah jauh karena dia tahu kalau dia jauh dari orang tuanya, pasti ada orang jahat yang ingin menjahatinya. Pasti ada hal-hal jahat, hal-hal buruk, tertabrak sepeda atau apapun. Demikian juga Tuhan menginginkan kita seperti anak kecil. Kita membangun hubungan, melekat, mendekat kepada Tuhan. Makanya Tuhan menginginkan kita menjadi seperti anak-anak kecil. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti anak-anak kecil? Karena anak kecil lebih mendengar suara orang tuanya daripada orang di luar sana. Amin.
Coba lihat anak-anak kecil. Nggak ada anak-anak kecil itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mendengarkan suara tetangga kita. Nggak akan mungkin. Dia hanya akan dengar perkataan mama atau papanya. Amin. Meskipun ada kakaknya, dia akan dengarkan perkataan mama dan kakak dan papanya. Karena batin, ikatan darah. Dan hari ini, saudara dan saya yang ada di dalam Kristus memiliki ikatan batin, ikatan darah, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus mau saudara dan saya menjadi serupa seperti anak kecil, agar kita mendengar, taat kepada perkataan Tuhan. Anak-anak kecil ingat, dia hanya mendengar kata papanya, dia hanya mendengar kata-kata mamanya. Demikian Tuhan menginginkan kita pagi hari ini menjadi seperti anak kecil yang mendengar perkataan Tuhannya, mendengar perkataan Bapaknya, dan mengikuti taat sesuai dengan kehendak firman-Nya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar anugerah-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau materaikan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih saudara sudah beribadah bersama-sama dengan Gereja Jesus Christ Church. Terima kasih juga buat persembahan dan persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja kami. Dan juga doakan untuk ibadah tatap muka kita pada tanggal 15, 16, 17 April dalam ibadah reli KKR Paskah. Ibadah wanita pemulihan dan juga ibadah kebangkitan Kristus. Haleluya. Dan ibadah-ibadah seperti tengah minggu akan berjalan seperti biasa. Dan nanti malam saya akan melayani Bapak Ibu Saudara kebenaran firman Tuhan dan ibadah Minggu Anugerah yang kedua dengan tema hidup dalam jaminan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan yang kekal. Mulai pagi hari sampai tutup kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia-Nya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita percaya sepanjang minggu ke depan adalah minggu berkat, minggu anugerah, minggu sukacita, minggu di mana hidup kita dilimpahi kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Saya Pastor Verona beserta dengan seluruh pelayan Tuhan Jesus Christ Church mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.